ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Agak kareba. Pripun kabare? Kumaha atu damang? Betul kata Pak Bupati, memang Luwu Timur ini miniaturnya Indonesia. Semua suku agama ada. Ibu tadi nunggunya dari jam berapa Ibu? Susah saya mau dengarnya Pak Bupati. Ditanya jam berapa semua melambai. Dari jam 10, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Bapak-bapak apa kabarnya, sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Luwu Timur beserta Ibu, Bapak Ketua DPRD beserta rombongan. Hadir juga bersama kita Bapak Sekda, ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, ada Bapak Kajari, ada Bapak Kapolres atau yang mewakili, atau Bapak Dandim yang mewakili, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Ini kalau saya sapa satu-satu bisa maghrib baru selesai. Untuk menyapa semuanya supaya tercover, saya pakai jurus Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau maju, tadi takut ada yang terhalang tiang. Tadi begitu keluar dari kediaman, saya melihat di bawah ada lembah yang begitu indah. Di depannya ada gunung menjulang hijau tinggi dengan hutan yang lebat belum terjamah oleh tangan-tangan jahat manusia. Di depan jalan lurus saya lihat ada gedung berwarna putih. Apa itu Pak Bupati? Itu kantor saya. Kami pun keluar menelusuri jalan, kanan kirinya pohon. Rasa-rasanya susah dibayangkan. Saya rasa saya sedang berada di Luwu Timur. Indah luar biasa. Sudah diliput oleh tim bagaimana keindahan alam ini. Buminya sangat subur. Saking suburnya di atas pentas tumbuh bunga-bunga. Luar biasa. Di dalam tanahnya ada nikel yang dicari oleh orang-orang luar negeri sampai kemari. Ternyata mereka menemukan nikel di dalam tanah Luwu Timur, dan itu mendapat, belum, jangan tepuk tangan dulu, tunggu sebentar. Dan masyarakat Luwu Timur melalui pemerintah kabupatennya mendapatkan royalti dari pemerintah pusat. Di atasnya tumbuh pula pohon sawit, sehingga masyarakat ini kaya raya luar biasa. Betul? Kok nggak ngaku? Makanannya enak luar biasa. Kenapa? Di sini sumber lada, ikannya segar, tidak ada kurangnya Luwu Timur ini. Sampai-sampai dalam hati saya berpikir,
Kenapa saya lahir di Sumatera? Kita tidak boleh mengejek orang karena suku dan bahasanya. Karena Allah tidak pernah memberi malaikat kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau lahir di mana? Di Riau atau di Luwu Timur? Ini semua adalah takdir. Saya dilahirkan di Pulau Sumatera. Dari Sumatera naik pesawat ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, Makassar. Dari Makassar kami pun naik mobil, lanjutkan perjalanan ke Sidrap, lalu kemudian ke Sengkang, lalu kemudian sampailah ke Malili, dan nanti akan berakhir di, susah saya mengingat nama kota-kotanya. Dan besok pagi akan kembali lagi ke Makassar, kembali ke Jakarta, kembali ke Pekanbaru Riau. Dan kalau ditanya oleh anak istri saya, kemana saja nggak pulang-pulang? Saya sedang menyambung silaturahim dengan saudara saya di Luwu Timur. Mungkin menurut takdir saya sudah mati kena COVID kemarin. Tapi karena doa orang Luwu Timur, ya Allah, jangan matikan Ustadz Somad karena dia belum sampai kemari. Nanti setelah dia sampai kemari, matikanlah dia. Jangan sangka kita sehat karena kita rajin makan 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga. Berapa banyak orang habis jogging meninggal. Jangan sangka kita hidup sampai hari ini karena kita menjaga kesehatan. Boleh jadi kita hidup sampai hari ini karena doa orang-orang yang soleh, bukan somat. Saya yakin dan percaya itu. Sebenarnya badan ini lelah, letih, mengantuk, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi begitu bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu semangat? Bapak-bapak semangat? Takbir. Kalau ada yang lusu-lusu, jangan patah semangat. Sudah disiapkan tenda BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau ibu terasa haus, jangan cemas, mobil pemadam sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Anak raja memakai katun. Katun dipakai dengan peniti. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak Bupati. Beliau pantunnya danau-danau aja. Danau terasi, selesai. Masya Allah, tabarakallah. Buminya subur, kandungan dalamnya nikel, atasnya ada sawit dan lada. Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, hijau subur. Maka nikmat ini kita syukuri dengan alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau hafal syairnya, bersyukur padamu ya Allah. Kalau nggak hafal, rapatkan mulut, keluarkan dari hidung. Bersyukur dengan mulut, alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, mengingat Allah. Bersyukur dengan pikiran, fokuskan untuk melihat kemajuan masa depan. Bersyukur dengan badan, beraktivitas, jangan sampai mati langkah. Orang sebelum mati, malaikat maut datang sudah banyak mati duluan. Sehingga ketika malaikat maut mau mencabut nyawanya, ini nggak perlu kita cabut, udah mati duluan. Mati langkah. Makanya dalam Islam diajarkan fa'idha faraghta fansab. Selesai dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab, berdoa kepada Allah. Ini kelihatannya pagar besi ini baru dipasang. Iya, ada yang diikat pakai tali plastik.
Berarti pagar ini awalnya belum ada. Kenapa dipasang? Memangnya Luwu Timur ini tidak aman? Aman kan? Kenapa ada Bapak TNI, Polri? Kenapa ada abang-abang Satpol PP? Kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Karena kalau tidak dipagar besi, ini menyerbu emak-emak garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Kemahnya dipisah. Yang ini bapak-bapak semua, yang ini ibu-ibu semua. Ada bapak-bapak yang salah masuk tenda. Enggak apa-apa, Pak. Menjadi kalangan minoritas itu tidak hina. Kita semua bersama, kita diikat dengan 3 bingkai. Bingkai yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bingkai yang kedua, andai kau bukan saudaraku satu agama, maka engkau adalah saudaraku sama-sama negara kesatuan Republik. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Pancasila? Siap jaga NKRI? Takbir! Tapi dia bukan saudara kita satu agama, dia saudara kita satu bangsa. Tapi dia bukan saudara kita satu bangsa, dia bule. Kalau perempuan, kalau laki-laki Pak Le, dia tetap saudara kita, sama-sama manusia. Manusia ini diciptakan dari Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, diciptakan dari tanah. Mohon maaf jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya, ibu yang diciptakan dari emas? Enggak ada. Bapak yang diciptakan dari kabel? Enggak ada. Semua kita ini diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa, guys? Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya, kasih tahu dia, kau dari tanah, aku dari tanah, kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan ibu. Kalau ada mereka yang angkuh dan sombong, Pak Ustadz katanya kita dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa ada teman saya itu yang angkuh, yang sombong? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Ini yang hadir ini semuanya adalah hamba-hamba pilihan Allah. Berapa banyak yang mau datang kemari, nggak bisa datang karena sakit. Kita doakan semoga sehat. Bapak almarhum Pak Hosler beserta Bapak Ketua DPRD yang dulu selalu berdoa supaya Abdul Somad datang. Ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Ajal mendahului, tapi saya yakin dan percaya mereka tetap mendapatkan amal jariahnya untuk kita semua. Yang berniat mereka dulu mengundang Ustaz Abdul Somad, tapi karena satu dan lain hal, COVID dan lain sebagainya, datang saya kemari. Maka mudah-mudahan Allah menempatkan mereka di surga Jannatul Firdaus. Tanam saja kebaikan. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, andai kamu sudah mau mati meninggal dunia, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Walaupun kau tidak sempat memakan buahnya, tidak sempat bernaung di bawah pohonnya, tanamkan. Gunanya untuk apa? Nanti akan ada anak cucumu yang bernaung, kau tetap dapat pahalanya. Almarhum Pak Bupati, almarhum Pak Ketua DPRD, mereka tidak hadir bersama kita, tapi pahalanya mengalir kepada mereka. Maka pentingnya kita selalu berniat baik, berbuat baik, berpikir baik, beramal baik. Insya Allah mengalir amal kebaikannya. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Seandainya Allah mau buat satu warna saja, cuman warna putih saja, bisa atau tidak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dibuat Allah ada warna hijau, warna merah, warna ungu, warna pink, untuk supaya indah. Seperti saya melihat ke bawah. Ini Bapak Ibu kalau melihat ke atas, warnanya cuman merah hitam saja. Tapi kalau saya melihat ke bawah, saya sedang melihat ada pelangi yang turun ke bumi. Warna-warni jilbabnya, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat lunas ya. Ustadz Ahmad sembarangan. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengan ceramah saya tersinggung, pulang ninggal. Orang yang berniat baik datang dari rumah, dia langkahkan kakinya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat, langkah yang ketiga menghapus dosa, langkah yang keempat mengangkat derajat. Pulang dari pengajian ini, dosa bapak hilang, dosa ibu hilang, tapi hutang enggak. Ada ketawa susulan. Kalau bapak masih bisa tersenyum, kalau ibu masih bisa ketawa, itu berarti bahagia. Yang kita takutkan nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa sendiri. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Rupanya dia nggak ngerti apa yang dia doakan itu. Hasanah itu artinya baik, di dunianya baik, di akhiratnya baik, insya Allah. Orang Luwu Timur dunianya sudah baik, betul Bu? Orang Luwu Timur, orang Malili, dunianya sudah baik, betul Pak? Mana buktinya dunianya baik? Lihat aja keadaannya, alamnya cantik, indah. Tadi saya tanya sama Pak Ketua DPRD, Pak, ini gedung apa? Ini Pak Ustadz, tempat upacara. Baru saya paham, oh ini bukan gedung, ini tempat upacara. Tempat upacaranya aja di tempat daerah lain seperti kantor bupati, indahnya, cantiknya, luar biasa. Dan ternyata belum tuh pelanggan, jangan dulu. Ini masih banyak lagi. Tidak ada satu kurang apapun. Saya kadang ceramah di beberapa daerah itu, masyarakatnya ngomong ke saya, Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat Jumat, rajin sholat tarawih, rajin ke masjid. Itu bukan amal bupati, Beb. Sholat Jumat memang wajib, puasa sunat memang amal. Amal bupati bukan sholat sunat, bukan puasa sunat. Itu amal siapapun, ibu-ibu pun bisa, nggak perlu jadi bupati, betul? Amal bupati adalah meninggalkan warisan yang tidak hilang sampai hari kiamat. Di antaranya membangun Islamic Center. Center itu bukan yang kalau mati lampu kita hidup, bukan. Center maksudnya pusat Islam. Nanti akan berdiri Islamic Center, masjidnya besar dan megah. Anak-anak kita akan belajar TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dan negeri ini akan diturunkan rahmat berkat Al-Quran. Allahumma rahamna bil. Ini Ustadz marah atau gimana? Enggak, cuman tadi sambalnya agak pedas dikit. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK.
Betul. Yang lama adalah masjid yang kau bangun, Islamic Center yang kau tegakkan, maka mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Setuju berdiri Islamic Center? Senang bahagia anak kita nanti belajar di sana. Berkumandang azan menggelegar tempat belajar, dari mulai anak kecil sampai orang tua. Anak-anak dari maghrib ke isya ngaji, handphone mati, TV mati, laptop mati, semuanya mati. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Bukan karena pemadaman. Kenapa orang tuanya mematikan TV? Kenapa mematikan handphone? Kenapa mematikan laptop? Karena mereka semuanya berduyun-duyun ke Islamic Center. Anak-anak mengaji, masjid seperti suara tawon. Ketika didengar satu-satu, apa yang mereka katakan? Bataba, babata, tatata, sasasa, jajaja, hahaha, hohoho. Ibu-ibunya pula membaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka ala siratim tanzilal. Masya Allah, enaknya baca Yasin rame-rame, yang nggak tahu nggak ketahuan. Kalau baca Yasin rame-rame itu paling enak, ikut ujungnya aja. Rahim, fayakun, turja'un. Nanti insya Allah baca Yasinnya 5 ayat 5 ayat. Setuju Bu? Bapak setuju? Pertemuan kita pada Jumat ini, karena kita sudah biasa baca rame-rame, maka Jumat ini di Islamic Center Luhut Timur kita akan mulai memperbaiki tahsin, idgham, ifa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Mana makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, maqam awal wal ibtida'nya. Maka kita persilakan 5 ayat dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lanjutkan Pak. Setelah membaca surat Yasin, lalu kemudian menjelaskan tafsirnya. Kalau kemarin kita sudah kaji tahsinnya, tajwidnya, idghamnya, gunnahnya, qalqalahnya, sekarang kita baca tafsirnya. Yasin. Satu menyebut Yasin artinya ya insan, wahai manusia. Tapi ada juga pendapat mengatakan Yasin salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Maka kita selalu menyebut salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin itu kekasih Allah. Siapa dia? Innaka, sesungguhnya engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad SAW. Laminal mursalin, salah seorang rasul utusan Allah. Bacanya benar, pahamnya benar, anaknya ngaji, ibunya ngaji, bapaknya ngaji, maka insya Allah Luhut Timur tetap menjadi baldatun thayyibatun. Rasa-rasanya selama saya tausiah, baru inilah tiga-tiga ini bisa datang semuanya. Siapa aja yang Ustadz Masud? 3. Spiderman sama Upin Ipin sama SpongeBob. Kadang Spiderman datang, Upin nggak datang. Kadang Upin datang, SpongeBob nggak datang. Ini di Luhut Timur tiga-tiganya hadir. Allahu Akbar. Terlengkap. Tadi malam di Palopo ramai, tapi tiga-tiga ini nggak datang.
Masya Allah, tabarakallah. Begitu cara ibu-ibu di Luhut Timur supaya anaknya mau ikut ngaji. Mau kemana mak? Mau ngaji? Nggak mau ikut, mau main di rumah. Nanti mama belikan upin-ipin ya. Ayo ya nak ya. Sampai di tempat dia begitulah. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu ini jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Yang hari ini kecil, yang hari ini lucu-lucu, yang hari ini anak-anak 2022 bertemu dengan saya Abdul Somad di sini. 2052 nanti mereka nilai akan jadi gubernur Sulawesi Selatan. Mereka ini akan menjadi salah satu menteri di Jakarta. Dan ketika mereka menjadi orang hebat, polisi, tentara, panglima, kapolri, kapolda, mereka akan membangun masjid. Kenapa? Karena waktu kecil mereka ingat, dulu waktu aku kecil ada ustadz datang. Siapa ustadznya? Almarhum Abdul Somad. Mereka akan punya kenangan yang baik-baik. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan semua anak-anak kami ini soleh solihah ya Allah. Mereka memang bagi-bagi tugas. Tadi mereka udah rapat duluan. Kau dengarkan pengajian, saya mengawal sepeda motor. Itu yang main-main itu. Takut dia ada pencurian, dia main di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciptakanlah sejarah yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Oh, Ustadz Somad ngomongnya nyinggung perasaan. Kan dari tadi sudah saya kasih pesan, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ibu nanti kalau suaminya ngomong, kamu ngomong kok kasar sekali, aku tersinggung. Abang jangan cepat tersinggung, nanti abang cepat. Enggak ada saya ngomong gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga sumber daya alam Luhut Timur? Siap kita jaga pohon-pohon hijau cantik dan indah? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kau potong, disungkurkan Allah kepalamu dalam api neraka. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah memotong sebatang pohon. Terus 3 hektar saya potong. Hebatnya di Luhut Timur, bukan cuman pohon besar yang rindang yang bisa menaungi orang, pohon bunga pun bisa menaungi orang. Mana dia? Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu pohon bunga bisa menaungi orang. Luar biasa Luhut Timur ini, insya Allah. Kita jaga Luhut Timur ini tetap hijau. Alamnya jangan kita rusak. Kita syukuri. Ini sumber daya alam, tapi sumber daya manusia juga mesti kita jaga. Kebinekaan kita berbagai macam suku bangsa, ini menunjukkan orang Luhut Timur siap menerima suku agama apapun namanya untuk datang ke negeri ini. Betul? Pernah ada orang Luhut Timur mengusir pendatang? Pernah ada sweeping berdarah-darah? Tidak ada. Mereka menerima siapapun yang datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang sebagai keluarga. Sahlan, semoga semua urusanmu mudah. Di kampung halamanmu susah, payah mencari nafkah. Sampai ke Luhut Timur kau akan dianggap sebagai saudara. Betul? Orang Luhut Timur tidak mengatakan welcome. Well, bagus, kam datang, datangnya bagus, pulangnya belum tentu bagus. Mereka menyambut Abdul Somad ketika datang. Apa kata mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz Abdul Somad. Selamat nyawamu, selamat badanmu, selamat imanmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat kampungmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga kau dapat rahmat Allah wahai Ustaz Abdul Somad. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah pengajianmu, berkah duniamu,
berkah hartamu, berkah akhiratmu, berkah anakmu, berkah keluargamu. Itu salam, jangan main-main. Ini banyak orang sekarang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Gimana kita mau dapat selamat, rahmat dan berkah? Maka mengucapkannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Habis waktu, cepat sekali. Sudah lama saya tausiah, baru ini dapat tisu 2 kotak. Begitulah perhatian dan sensitifnya orang Luwu Timur. Dia peduli kepada orang. Sekarang tidak ada rasa kepedulian. Kita diajarkan kalau teman kita bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Sekarang nggak ada peduli. Jangankan mau bersin, mau mati, mau jungkur, nggak peduli. Satu airport, satu kursi, satu pesawat, nggak ada peduli. Satu pingsan, bukannya ditolong, langsung keluar handphone, dipoto, langsung diupload. Ada orang meninggal, live lagi. Hai guys, ada yang meninggal sebelah. Nggak ada peduli sama sekali. Alhamdulillah orang Luwu Timur ini tingkat kepeduliannya tinggi. Betul? Apanya yang betul? Orang Luwu Timur ini pedulinya tinggi. Betul? Mana buktinya? Setiap hari Jumat mereka mengumpulkan beras, mengumpulkan uang untuk membantu saudara kita dalam program namanya Jumat Berbagi. Mudah-mudahan yang sudah berbagi, tunggu. Mudah-mudahan yang sudah berbagi rezekinya melimpah. Yang belum berbagi segera hatinya dibukakan Allah setelah pengajian ini. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu tetangga saya itu orangnya pelit sekali. Kalau makan sama dia, pas giliran bayar, mbak kita bayar, langsung dia pura-pura mencret ke belakang. Tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad, orangnya baik sekali Pak Ustaz. Baiknya gimana? Ya sejak dengar ceramah Ustadz, kalau makan dia bayar untuk dia sendiri aja. Selama ini jangankan untuk orang lain, untuk diri dia sendiri pun minta dibayarkan orang lain. Tapi setelah dulu Pak Ustadz kalau lewat kota itu cuma 2.000. Setelah Ustadz datang bertambah berapa? 2.500. Yang penting ada perubahan. 500 apa mananya? Oh jangan sepelekan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kepedulian hari Jumat yang penuh berkah. Hari Jumat banyak berselawat. Hari Jumat banyak bersedekah. Hari Jumat awal-awal pergi ke masjid. Siapa yang datang pada saat yang pertama seperti berkurban seekor onta. Datang pada saat yang kedua berkurban seekor sapi. Datang saat yang ketiga berkurban seekor kambing. Datang saat yang keempat berkurban seekor ayam. Datang saat yang kelima berkurban sebutir telur ayam. Sekarang ada orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun gak dapat. Kenapa? Khotib sudah naik mimbar, baru dia datang petantang petenteng sholat sunat di depan khotib. Allahu Akbar. Tertulis di bajunya di belakang, emang masalah buat lo. Ada jamaah pergi ke Mekah. Jamaah berasal dari Pulau Buru. Sudah lama saya ceramah, baru inilah rasanya sangat terharu. Kenapa Ustadz haru? Panasnya minta ampun. Saya heran, padahal tadi mendung, padahal tadi tenang. Kenapa panas? Rupanya setelah saya pikir-pikir, karena dapat sorban baru dari Pak Bupati. Ini sorban ini sudah saya lipat 3 kali. Kalau mau lihat aslinya, mau? Panjang sekali. Ini udah dilipat 3 kali, ditekuk sekali, sekali ke kanan, sekali ke kiri. Mana tahu nanti ada yang nanya, Ustaz Somad sorbannya kok sekali ini lain dari yang lain? Begitu kalau dia pergi ke Luwu Timur. Allahu Akbar.
Kita kalau dipuji, Bu, biar supaya hati kita tidak datang setan, balikkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu-ibu semuanya rapi-rapi. Alhamdulillah. Bapak-bapak ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Anaknya juga kalau dipuji gitu, anaknya ganteng ya, Bu. Alhamdulillah. Anaknya cantik ya, Bu. Siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah, karena kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Islamic Center sudah dibangun. Ternyata satu desa ada satu penghafal Quran. Itu hanya ada di Luwu Timur. Tidak ada alasan orang Luwu Timur tidak bisa baca Quran, karena satu desa ada penghafal Quran. Dan itu programnya diprogramkan secara kabupaten, turun kecamatan, turun ke desa. Orang desa dulu miskin, susah melarat. Sekarang satu kepala desa bisa mengelola dana. Ada 1 miliar satu kades, bahkan ada yang sampai 3 miliar. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat, jangan menjadi musibah. Saya tidak mau mendengar berita nanti sampai di Pekanbaru 3 kades ditangkap KPK. Ya Allah, selamatkan Pak Kades kami ya Allah. Dengan dana itu justru dia mendapatkan amal jariah. Kenapa? Dia bantu masjid, dia bantu guru mengaji. Guru mengaji adalah ujung tombak pendidikan. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru ngaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nggak ada kepedulian. Tapi di Luwu Timur, guru mengaji diperhatikan oleh Pak Kades kita. Maka tidak masuk, nanti dimasuk di surga itu banyak sekali kades masuk surga. Pas ditanya, dari mana? Luwu Timur. Luar biasa. Amin ya Rabbal. Ada juga kades yang masuk neraka. Dari mana? Dari kabupaten lain. Ini Ustaz Somad ini ceramahnya apa ini? Saya ini nyampaikan watawasau bil haq watawasau. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Orang punya kesempatan untuk menjadi setan, tapi manusia juga bukan malaikat. Kalau dia benar terus nggak pernah salah, malaikat. Kalau dia salah terus nggak pernah benar, setan. Berarti kalau ada teman kita salah terus, berarti saya nggak ada ngomong begitu. Di antara kita semua ini siapa yang paling banyak salahnya? Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Siapa di antara kita yang paling banyak salahnya? Makanya nggak lama lagi berhenti. Tadi saya mulai tausiahnya jam 1:30. Sekarang sudah jam 2:30 kurang 15. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang hatinya bersih, nggak terasa lama. Ini saya yakin orang di depan saya ini orangnya hatinya bersih semua. Hatinya bersih, cuma agak kepanasan aja. Allah buat cuaca suasana kita ini tidak hujan, tidak mendung. Ternyata banyak pawang di Luwu Timur ya. Betul? Kok betul? Ini doa orang Luwu Timur tadi malam. Ya Allah, jangan buat cuacanya hujan. Walaupun tenda sudah ada, tenda nggak cukup ya Allah. Tapi jangan pula buat dia panas terik, karena kami tidak sanggup. Buat dia slow-slow, sedang-sedang aja ya Allah. Alhamdulillah dikirimkan Allah awan. Dan sesuai dengan judulnya, awan tak berarti hujan. Akhirnya kita pun tenang, adem, ayem, tentram. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang bawa kipas dari rumah, yang nggak sempat bawa kipas masih ada kardus botol minuman. Nggak penting kipasnya, nggak penting botolnya, yang penting ada anginnya. Untuk apa kipasnya mahal harga 3 juta nggak berangin? Rupanya kipasnya bolong. Sekarang banyak orang tidak mementingkan substansi. Substansi pakaian, tujuan berpakaian menutup
Untuk apa punya pakaian tidak menutup aurat? Betul? Tujuan jam untuk ngasih tahu waktu sholat. Untuk apa punya jam nggak ingat sholat? Ini jam saya ini Pak Ustadz harganya 100 juta. Yang nanya siapa? Asal bisa nunjukkan waktu sholat ya cukup. Beda sama jam saya. Jam saya ini untuk nunjukkan bahwa waktu ceramah udah mau habis. Saya, andai pun nggak bawa jam, saya sudah tahu saya sudah ngomong 60 menit. Taunya dari mana? Terasa dari kesemutan. Tapi kadang jamaah nggak percaya, maka saya tunjukkan. Saya mulai dari 1:30, akan berakhir 2:30. Lewat 60 menit, melanggar kode etik 600 ml. Setiap hari Jumat berbagi, itu namanya sodakoh, kok selawat. Nggak ada nisabnya. Sodakoh itu nggak ada batasannya, tapi ada yang punya batasan. Siapa yang 1 tahun bisa ngumpulkan 85 gram emas? Kalau diuangkan dengan rupiah, 1 gramnya emas itu sekarang sekitar 1.100.000, 1 juta berapa. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Berarti siapa yang punya pendapatan 100 juta 1 tahun, jika punya pendapatan 100 juta 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan setahun? Memang kalau udah bicara zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Siapa yang punya pendapatan 1 tahun 100 juta? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat duit 1 tahun 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua 1 tahun dapat 100 juta lebih ke atas. Amin. Wow, amazing. Maka 1 kali zakat itu dikeluarkan nisabnya, batasannya adalah 2,5%. Jadi kalau 1 jutanya 25.000, maka 100 juta 2,5 juta. Bayangkan berapa yang bisa sekolah fakir miskin, anak yatim, duafa. Saya tidak akan datang ke rumah ibu nanya emasnya mana. Ada Pak Ustadz, berapa berat emasnya? 50 kilo. Kok berat sekali? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, jangan terus. Mas Parno nggak ada zakatnya. Yang ada ini emas batangan. Emas batangannya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau ibu-ibu yang punya perhiasan, ada subang, ada anting, ada gelang, ada rantai, yang kalau hari pas undangan itu, ini hari apa nih? Hari Ahad kan? Nah, pulang dari sini undangan, begitu pergi undangan ngambil rendang, mana gulainya? Rupanya ada cincin 3, panas ya. Rupanya ada gelang. Setiap pergi undangan bungkuk terus. Heran kenapa? Rupanya rantai 2 kilo. Jangan lupa bayarkan zakatnya. Kata ulama yang satu, perhiasan emas nggak ada zakatnya, kecuali sudah sampai nisabnya 200 misqal. 200 misqal itu sekarang 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu di Luhut Timur, kalau jalan seperti toko emas berjalan, 2 on, 2 on, 3 on, 5 on, setengah kilo, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi ada satu lagi pendapat ulama mazhab Hambali mengatakan emas itu nggak ada zakatnya, dikeluarkan sekali seumur hidup. Pulang dari sini, ini subang, ini gelang, ini anting, ini rantai, ini cincin, apalagi yang belumnya, oh gigi emas. Keluarkan sekali seumur hidup supaya dia berkah. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, apa kata malaikat? Allahumma timunfiqan khalafa. Orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, berilah ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin seke? Malaikat satu lagi dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa.
yang tidak berzakat, tidak berwakaf, tidak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Pertama hilang sendal, lama-lama helm, lama-lama suami dilarikan pelakor. Saya nggak ada nakuti, saya cerita aja. Kalau nggak percaya, cobalah. Insya Allah bapak-bapak yang soleh seperti ini tidak akan dilarikan pelakor. Mereka ini hanya dilarikan perempuan yang solihah. Saya mancing aja Pak. Ternyata mereka adalah ibu-ibu yang Masya Allah tabarakallah. Ibu jangan khawatir, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin ibu tidak akan diduakan mereka sampai hari kiamat. Yakin? Yakin dari mana? Karena Bapak Pengadilan Agama, Ketua PA akan bertanya di pengadilan agama. Mesti ada surat yang ditandatangan. Saya ajarkannya gini caranya. Ditandatangani matre 5.000 yang sekarang 6.000 sudah naik jadi 10.000. Maka ada persetujuan dan ibu akan ditanya. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena dan tidak ada matre. Saya serius ngasih tahu, ibu ketawa. Nanti kejadian baru tahu. Saya adil, bapak saya kasih tahu, ibu juga saya kasih tahu. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya semakin lama di Luhut Timur ini, makin lama ngobrol dengan Pak Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak anggota Ketua DPRD, jantung saya kok terasa makin sakit ya. Sakitnya di mana Pak Ustadz? Ya di sinilah. Saya nanya, gimana program-program keislamannya Pak Ustadz? Kita akan bangun Islamic Center, Masya Allah. Gimana anak-anak mahasiswanya Pak Ustadz? Anak-anak di sini dapat bantuan beasiswa Pak Ustadz. Berapa orang yang dapat beasiswa? Ribuan orang. Satu bulannya berapa? Mereka dapat bantuan berkisar antara sekian juta. Dalam hati saya, aku 4 tahun di Mesir, seperak haram dapat bantuan dari Pemda. Kenapa mereka dapat? Beruntungnya anak-anak Luhut Timur ini. Makanya kalau ada anak Luhut Timur yang tidak serius belajar, apa kurangnya lagi? Di desa disediakan penghafal Quran, kepala desa ada support bantuan untuk belajar agama, didirikan Islamic Center. Dalam 2 tahun ini selesai insya Allah, amin. Kita doakan Pak Bupati berserta jajaran panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Saya penasaran, ini yang membuat Pak Bupati programnya ini agama, menolong desa, masyarakat. Di mana letak rahasianya? Saya lihat, ini istri saya Pak Ustadz. Oh, Bapak berdua saja di rumah. Anak saya satu di Jakarta, satu lagi di Makassar. Oh, honeymoon pengantin baru. Ini tolong doakan air Pak Ustadz. Untuk siapa? Untuk ibu saya. Di mana dia? Ada di kamar. Berapa umurnya? Lebih 80 tahun. Kalau gitu saya mau masuk ke kamar, saya mau ketemu. Karena saya sudah lama ibu saya meninggal. Melihat ibu orang lain, melihat ibu saudara saya, terobati rindu saya kepada ibu saya. Kalau kita melihat anak orang lain seperti anak kita, bagus. Melihat ibu orang lain mengingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lain, lupa bini kita. Itu yang tidak bagus. Ternyata rahasia beliau diapit oleh 2 bidadari surga. Sebelah kiri istri, sebelah kanan ibu. Sehebat laki-laki, perkasa laki-laki, ada 2 perempuan yang luar biasa, istri dan ibu. Mudah-mudahan adik-adikku yang belum menikah dapat dua-duanya insya Allah, amin. Yang belum berjodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik insya Allah.
Banyak sekali yang belum sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang suami pulang dari kantor membawa uang 1 koper, istrinya akan bertanya, dari mana uang ini datang? Dari halal atau yang haram? Jangan kasih kami dan anak-anak makan haram. Tidak kamu terima. Begitu dalam sinetron. Tapi orang dulu ini ibu-ibunya semuanya solihah-solihah. Mereka tidak mendorong suaminya untuk korupsi, untuk makan haram. Betul Bu? Apa kata seorang istri ketika suaminya datang membawa uang? Ini uang haram Ma. Enggak apa-apa, kita bayarkan zakatnya ke Basnas, jadi halal. Itu duit haram, kalau kita bayarkan zakatnya kan jadi halal kan Bu ya? Tidak, kata mereka. Ternyata mereka susah dipancing Pak. Di balik seorang laki-laki yang jujur dan amanah, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ibu akan berkata kepada anaknya, kau ku kandung 9 bulan 10 hari, kau ku susukan 2 tahun, ku lahirkan meregang nyawa. Aku tidak mau kau jadi penghuni neraka jahanam. Ibu siap berkata begitu ke anak-anak ibu? Ibu siap berkata begitu ke putra-putri ibu? Mohon maaf, di Luhut Timur ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Soalnya ada juga ibu yang menasihati anaknya, kau ku kandung 9 bulan 10 hari. Anaknya ngomong, kata tetangga 5 bulan mah. Masya Allah, tabarakallah. Jaga anak-anak kita supaya mereka punya hubungan yang baik, diakatkan di majelis yang baik. Ya Abdurrahman, iya papa, saya kalau jadi saksi nikah, nggak terhitung berapa kali sudah saksi nikah, tapi saya nggak mau sering-sering jadi saksi nikah. Kalau nasihat pernikahan mau, tapi kalau untuk saksi nikah terus terang saya tolak. Kenapa? Karena kabarnya saya dengar kalau lebih 40 kali dapat bonus sekali. Hati-hati tuh Pak Bupati, kadang-kadang Bapak minta jadi saksi. Nggak usah terlalu fokus ke situ, kita cerita selanjutnya. Saya kalau jadi saksi nikah, itu saya tanya dulu mempelai laki-lakinya namanya siapa. Kalau di belakang namanya ada Abdulnya, saya berusaha untuk tidak jadi saksi. Soalnya pernah kejadian, Pak Kuanya salah tanya, ya Abdul Somad gitu. Itu saya bilang. Mestinya di hari pernikahan itu adik-adikku, itu adalah acara paling sakral, paling suci, paling mulia, syahdu lembut. Wahai calon menantuku, iya beb, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Indah suasananya. Tapi kena hati calon mertua marah melihat calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kalau enggak kena merit accident, kalau enggak kena udah hamil 3 bulan, aku patahkan aja. Selesai acara pernikahan, semua orang yang ada di situ bertanya, kenapa tadi waktu akad itu gigimu rapat? Aku lagi gemas melihat menantu itu, rasanya mau kucubit aja ginjalnya. Dan itu tidak pernah terjadi di Luhut Timur, karena di sini anak mudanya dijaga dengan baik. Mereka tidak akan berjalan dengan perempuan yang tidak mahram, karena mereka punya kemah khusus di dekat BNPB. Dan anak perempuan juga dijaga, dipelihara dengan baik. Mereka dipagar dengan besi, tidak diizinkan oleh ibunya. Mama, mau jalan dengan AA sebentar? Sekali tidak. Tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Tidak. Pakai bakso? Boleh juga. Ibu siap jaga anak gadisnya, Bu? Siap jaga anak gadis kita sampai di jenjang pernikahan, duduk di pelaminan? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Si ibu pun duduk melelehkan air mata. Masya Allah. Ibu kalau nanti duduk di samping pelaminan, hati-hati waktu nangis, karena beberapa ibu waktu nangis maskaranya ikut copot. Ibu nanti waktu mendampingi anaknya di pelaminan, hati-hati bapak juga perhatikan Pak. Kenapa? Kadang kipas angin mati,
Itu ternyata rupanya itu spidol sudah turun ke bawah. Setiap tamu yang lewat senyum, kita senyum. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Jadi memang mesti sering-sering lihat wajah. Masya Allah, tabarakallah. Menangis si ibu di samping pelaminan. Ibu nangis kenapa, Bu? Bapak nangis kenapa, Pak? Kami haru, Pak Ustaz. Haru kenapa? Tanggung jawab kami sudah selesai sebagai orang tua. Karena anak kami sudah menikah. Dia sudah punya suami. Kami tidak ada tanggung jawab lagi, Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab Bapak lepas? Seandainya menantumu itu tidak benar, seminggu dia bawa keluar rumah, tiba-tiba dia datang, anakmu yang dulu jilbabnya panjang, tiba-tiba sekarang rambutnya macam sarang tawon. Anakmu yang dulu setiap hari Jumat potong kuku, tiba-tiba sekarang kukunya panjang, warnanya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Anakmu yang dulu orangnya menutup perhiasannya, hari ini dia datang antingnya 13, 3 di kanan, di kiri, di atas, di bibir semua. Maka ibu bertanya dengan dia, Bapak wajib mendudukkan menantu Bapak. Firaun, sini sebentar. Kenapa kau jadikan anak kami ini seperti ini? Dulu kami didik di Islamic Center Luwu Timur. Dulu kami didik dengan satu santri, satu desa. Dulu dibiayai dia kuliah oleh pemerintah daerah kabupaten. Kenapa kau jadikan dia seperti ini sekarang? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga anak-anak muda kita? Siap anak-anak gadis kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau alam yang cantik indah ini kita jaga, kebersamaan beda suku, beda agama kita jaga, Islamic Center tegak berdiri, anak-anak dapat beasiswa, satu desa, satu penghafal Quran, dijamin sampai hari kiamat. Luwu Timur baldatun thayyibatun wa rabbun. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Bapak-bapak pemimpin kita adil dan amanah, sehingga Islamic Center itu nanti menjadi amal jariah sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kita semuanya bersama di Luwu Timur, bersama di Malili, bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu